Setelah menamatkan pendidikan beliau di kota Mekah Al-Mukarramah, Haji Abdul Karim Amrullah yang merupakan murid kesayangan dari ulama Nusantara yang menjadi guru di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada muridnya itu, sehingga diizinkan untuk pulang ke kampung beliau di Sungai Batang, Maninjau, Minangkabau. Pada tahun 1906, Haji Abdul Karim Amrullah sampai di Sungai Batang, Maninjau. Dan kami akan memperlihatkan kepada pemirsa sekalian tempat sentra dakwah beliau setelah sampai di Maninjau. Saat ini kami berada di depan rumah beliau yang kemudian diberi nama dengan Kutub Khanah, tempat markas dakwah atau pusat informasi berbagai macam buku literasi yang beliau punyai, dan disinilah beliau menyampaikan dakwah ke seluruh masyarakat yang ada di Nusantara. Mari. Saat ini kita berada persis di depan rumah Syekh Abdul Karim Amrullah. Di sini ada makam beliau, kemudian juga ada makam adik beliau, dan bisa kita lihat plang nama Kutub Khanah yang sejak dari awal beliau jadikan sebagai markas beliau menyampaikan dakwah kepada masyarakat Maninjau pada awalnya, kemudian masyarakat yang ada di Minangkabau, dan melebar ke seluruh Nusantara. Makam ini dahulunya berada di Jakarta. Beliau meninggal pada tahun 1943, 2 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kemudian dipindahkan ke tanah kelahiran beliau di Maninjau, yang lokasinya tepat berada persis di samping Danau Maninjau. Bisa kita lihat sangat dekat, hanya beberapa langkah itu sudah sampai di tepi danau. Ya, pada saat beliau sudah mulai menyampaikan dakwah sejak dari kepulangan tersebut tahun 1906, kemudian banyak santri yang datang menuntut ilmu ke sini, dan pada tahap berikutnya sahabat beliau Syekh Abdullah Ahmad mengajak pula untuk berdakwah di Kota Padang pada tahun 1912 sampai tahun 1916 beliau berdakwah di Kota Padang. Sesudah itu beliau juga diminta untuk mengajar di Surau Jembatan Besi Padang Panjang. Surau Jembatan Besi ini akhirnya menjadi cikal bakal perguruan Tawalib Padang Panjang yang sampai pada hari ini bisa kita lihat sejarah peninggalan dari lembaga pendidikan yang beliau prakarsai tersebut. Kemudian dari dakwah yang beliau sampaikan itu sekitar tahun 1930 rupanya membuat tidak nyaman pemerintah kolonial Belanda, karena dari kajian tafsir yang beliau sampaikan di tempat ini ada informasi, ada isu yang masuk kepada beberapa mata-mata dari pemerintah kolonial Belanda bahwa seakan-akan pengajian beliau itu terkait dengan sesuatu yang berbau politik. Ketika hal demikian disampaikan kepada Syekh Abdul Karim Amrullah, beliau tetap bersikeras bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah Al-Quran. Apa yang saya sampaikan ini adalah tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Kalaupun itu kemudian dianggap di antara kajian yang beliau sampaikan berbau politik, maka beliau tidak mau terjebak dengan kalimat yang demikian. Sebab apa yang ada dalam Al-Quran itu tentu saja akan terkait dengan politik, contohnya terkait dengan sosial, terkait dengan ekonomi, akan terkait dengan seluruh kehidupan umat Islam. Tapi ketika dipolitisir bahwa apa yang beliau sampaikan itu terkait dengan politik, maka beliau tidak terima. Kemudian datang lagi masukan kepada beliau pada saat itu, supaya Buya, supaya Inyek DR, nama panggilan lain beliau, mengajinya pelan-pelan. Jangan terlalu ingin cepat sampai kepada maksud yang ingin dituju. Maka beliau pun menjawab bahwa apa yang beliau sampaikan itu sangat pelan-pelan. Di samping itu, satu kalimat lagi yang juga menjadi perhatian pihak pemerintah kolonial Belanda, yaitu tentang kalimat atau kata kafir. Supaya kata kafir tersebut tidak diperpanjang tafsir dan penjelasannya. Karena pada saat itu kalimat ini membuat panas
kuping pemerintah kolonial Belanda, dan memang mereka adalah non-Muslim, dan kalimat kafir tersebut seakan-akan merendahkan, seakan-akan memojokkan kedatangan pemerintah kolonial Belanda di Nusantara ini. Maka kalimat kafir itu diminta supaya penjelasannya, keterangannya tidak begitu panjang. Setelah beberapa hal demikian disampaikan kepada beliau, akhirnya pada tanggal 21 Januari 1930 datang Mantri Polisi yang meminta beliau untuk pergi ke Bukit Tinggi, karena asisten residen yang ada di kota Bukit Tinggi meminta beliau untuk datang. Setelah beliau datang, dilakukan pemeriksaan selama 3 hari. Dari pemeriksaan tersebut terungkap bahwasanya apa yang dahulu pernah dinasihatkan oleh beberapa orang kurir pemerintah kolonial Belanda kembali terjawab di pertemuan beliau di kantor asisten residen yang ada di kota Bukit Tinggi. Maka dari informasi pemeriksaan tersebut, beliau sudah mendapatkan isyarat bahwa beliau akan diasingkan, bahwa beliau akan diusir dari tanah kelahirannya. Sudah ada kesepakatan, sudah ada keputusan yang tinggal menunggu waktu, entah kemana beliau akan diusir, entah kemana beliau akan dibuang. Maka sesudah pemeriksaan selama 3 hari tersebut, beliau dipersilahkan untuk kembali pulang ke Sungai Batang. Beliau dipersilahkan untuk mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan beliau. Dan pada saat beliau disuruh pulang itu tidak dikasih tahu kapan lagi beliau akan diminta untuk menghadap ke kantor asisten residen yang ada di kota Bukit Tinggi. Pada tanggal 18 Februari 1941, di saat beliau akan pergi mengadakan pengajian ke Lubuk Basung, baru sampai di Pasar Maninjau, tiba-tiba sudah ada mobil polisi yang menyetop atau memanggil beliau. Rupanya mobil polisi itu sudah disiapkan untuk membawa Syekh Abdul Karim Amrullah ke Bukit Tinggi. Akhirnya rencana beliau untuk memberikan ceramah tausiah di Lubuk Basung batal dan segera berangkat ke Bukit Tinggi dengan mobil yang sudah dipersiapkan itu. Sesampai di Bukit Tinggi, semakin yakin beliau bahwa apa yang sudah beliau lakukan selama lebih kurang 40 tahun di Minangkabau akan berakhir. Karena dari gelagat pada saat beliau sampai di kantor asisten residen itu, rupanya tanda-tanda beliau akan ditahan semakin tampak nyata. Pada saat itu beliau sudah siap dengan segala pakaiannya dan juga sudah diminta oleh asisten polisi yang tadi datang ke Pasar Maninjau untuk mengambil keperluan beliau berupa buku, berupa catatan dan segala macam yang diperlukan ketika nanti akan istirahat atau menginap menunggu kepastian tempat mana beliau akan diasingkan. Beliau ditahan di Bukit Tinggi selama beberapa waktu dan akhirnya waktu keberangkatan atau waktu beliau akan diasingkan itu telah ditetapkan. Akhirnya beliau dibuang ke kota Sukabumi, didampingi oleh salah seorang istri beliau dan juga salah seorang anak beliau, diasingkan di kota Sukabumi. Sesampainya di Sukabumi, beliau bukannya berhenti dalam menyampaikan dakwah. Beliau bukannya diam, beliau bukannya merasa tidak mau lagi menghadapi resiko seperti yang pernah beliau rasakan di Maninjau ini. Tapi dengan semangat yang tinggi, karena beliau tetap yakin apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran, maka di kota Sukabumi pun beliau mengadakan pengajian. Jadi di tempat pengasingan itu beliau juga berdakwah dan banyak para muhibbin beliau, para pencinta beliau yang datang dari Jakarta. Karena berita tentang beliau ditahan di Bukit Tinggi, kemudian diasingkan di Sukabumi itu sudah sampai di Volkskrant, yaitu semacam Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Kolonial Belanda. Pada saat itu banyak di antara anggotanya yang mempertanyakan, termasuk Mr. Muhammad Yamin, mempertanyakan kepada pemerintah Belanda apa sebab beliau sampai ditahan dan diasingkan. Di beberapa media Islam juga diberitakan tentang pengasingan beliau ini dan
salah seorang intelektual pada saat itu, Muhammad Nasir, juga menulis di salah satu media yang mempertanyakan sebab beliau diasingkan. Bahkan Muhammad Yamin sampai datang ke Bukit Tinggi, baru dia mengetahui beliau ditahan, belum lagi dibuang, datang langsung ke Bukit Tinggi mempertanyakan apa sebab beliau ditahan. Jadi setelah beliau akhirnya ditahan atau diasingkan di Sukabumi, dakwah tetap berlanjut. Bahkan banyak murid santri yang datang ke kota Sukabumi. Pada bulan Maret 1942, akhirnya pemerintah Belanda menyerah kepada Jepang. Dan 1 bulan lebih kurang sesudah itu, setelah mengetahui pemerintah kolonial Belanda angkat kaki dari Indonesia dan berganti dengan kolonialisme baru, yaitu pemerintah Jepang, akhirnya beliau juga diketahui sebagai orang yang berpengaruh oleh pemerintah Jepang tersebut. Karena mereka melihat siapa tokoh yang berpengaruh dan apa peran yang dimainkannya di tengah masyarakat. Mengetahui beliau adalah sebagai seorang yang diasingkan oleh pemerintah Belanda, mereka akhirnya melakukan pendekatan kepada Syekh Abdul Karim Amrullah. Pendekatan yang sangat persuasif. Dan kemudian beliau diajak untuk bekerja sama. Kerjasama yaitu dalam rangka, ini maksud pemerintah Jepang pada saat itu adalah mencari dukungan dari kalangan orang-orang berpengaruh. Mencari dukungan dari para ulama untuk mendukung pemerintahan Jepang di Asia Timur Raya ini. Dan beliau yang menjadi target salah satunya. Setelah dilakukan pendekatan, kemudian pendekatan itu adalah dalam bentuk acara pelatihan ulama sepulau Jawa yang diselenggarakan pada saat itu oleh Majelis Tinggi Islam Indonesia. Dan beliau ditunjuk sebagai instrukturnya. Pada tahap awal, itu beliau terima tawaran tersebut. Di samping juga beliau menaruh kecurigaan. Apa keinginan yang sesungguhnya dari pemerintah Jepang menunjuk beliau sebagai instruktur. Lancar acara tersebut. Dan untuk tahap kedua juga akan dilangsungkan pelatihan para ulama sepulau Jawa yang bertempat di kota Bandung. Pada tahap yang kedua ini, beliau tetap diberikan jabatan atau diberikan kesempatan untuk menjadi instruktur pelatihan. Sampai pada acara pembukaan, ini yang di kemudian hari menjadi sesuatu yang sangat membanggakan kita sebagai umat Islam, membanggakan kita sebagai orang yang mempunyai ulama dengan pendirian, keteguhan yang kuat di atas akidah yang diyakininya. Pada saat pembukaan acara itu, seluruh peserta sudah berada dalam ruangan dan beliau ditempatkan di bangku pertama di ruangan tersebut. Seluruh aparat pemerintah Jepang yang menjadi kepanitia acara tersebut sudah hadir, peserta juga demikian, para alim ulama, para tokoh-tokoh santri. Dan sampai pada tahap sebelum acara tersebut dibuka, dilakukan sebuah ritual orang Jepang, yaitu ritual Saikere, menghadap ke istana Raja Jepang. Seluruh peserta, di seluruh hadirin diminta untuk berdiri, kemudian melakukan rukuk, semacam rukuk dalam bahasa kitanya, menghadap, memberikan hormat kepada Raja Jepang. Hanya satu orang yang tidak mau rukuk dan juga tidak mau berdiri. Siapa itu? Itulah beliau, Haji Abdul Karim Amrullah. Beliau tidak mau melakukan itu, sehingga muncul dugaan di kalangan para peserta ini akan terjadi sesuatu yang heboh dari sikap beliau yang tidak mau tunduk, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh tim panitia pelatihan para ulama tersebut. Sehingga acara tersebut selesai, belum tampak sesuatu yang ganjil dari sikap beliau itu yang diberikan oleh pemerintah Jepang. 1 hari kemudian, para ulama atau para peserta yang mengikuti acara tersebut datang ke rumah beliau. Mereka ada yang mencium tangan, memeluk, dan memberikan dukungan yang luar biasa. Mereka menyampaikan sesungguhnya kami juga merasakan perasaan yang tidak nyaman di saat disuruh untuk tunduk atau rukuk kepada ke istana Raja Jepang itu. Tapi karena tidak adanya keberanian, tidak adanya kekuatan untuk menampakkan sikap sebagai seorang muslim, akhirnya sebagian besar atau seluruh peserta itu kecuali beliau semuanya melakukan saikere, tunduk atau menghadapkan, memperlihatkan sikap tunduk atau rukuk kepada
ke arah istana pemerintah Jepang. Setelah mereka menyampaikan hal yang demikian, maka datanglah utusan pemerintah Jepang yang bernama Kolonel Hiro pada saat itu, datang dan berdiskusi, berdialog dengan beliau, dan dia membawa sebuah buku yang berjudul Semangat Hidup. Mohon buku ini dibaca oleh Buya, oleh Kiai, dan kita akan bertukar fikiran seperti apa kebudayaan Jepang dan seperti apa pula ajaran Islam. Mohon kiranya setelah buku ini dibaca, diberikan catatan-catatan, diberikan koreksi-koreksi, sesuatu yang berlainan dengan keyakinan umat Islam Indonesia. Tujuannya adalah mereka ingin melihat seperti apa keyakinan Islam dan keyakinan kami seperti ini. Dan tujuan berikutnya adalah mereka ingin memaksakan budaya Jepang kepada masyarakat Nusantara pada saat itu. Melalui perantaraan buku itu, akhirnya Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah membaca dengan cermat dan membuat risalah singkat sebagai respon terhadap buku itu. Buku tersebut kemudian disalin ke bahasa Latin oleh Muhammad Zain Jambe dan Asaba Fakih. Ketika dua pemuda ini selesai menyalin ke bahasa Latin dari buku jawaban Dr. Abdul Karim Amrullah tersebut, mereka agak sedikit takut dan memberikan saran supaya beberapa kalimat yang dianggap keras, beberapa kalimat yang dianggap tegas, beberapa kalimat yang dianggap berlainan dengan keyakinan orang-orang Jepang itu, supaya dipangkas kalimatnya atau dihaluskan bahasanya. Maka mendengar ungkapan atau saran demikian dari dua orang pemuda tersebut, beliau menjawab, itulah inti dari risalah yang saya tulis ini. Itulah inti dari akidah Islam. Tidak sama dengan keyakinan syirik orang-orang Jepang. Maka kalau inti dari pesan yang saya tulis tersebut dihilangkan, apa jadinya keyakinan kita? Atau apa bentuk perlawanan kita terhadap keyakinan yang tidak benar itu? Sehingga kemudian saran dari kedua pemuda itu tidak jadi dilakukan, dan tetap saja apa adanya buku itu disalin, diterjemahkan, dan akhirnya pemerintah Jepang memahami bahwa memang tidak sama keyakinan mereka dengan umat Islam. Dan itu juga yang pada akhirnya membuat beliau menjadi orang yang sangat dihormati ketika menyampaikan keyakinan dengan tegas di hadapan orang yang berbeda keyakinan, tapi dengan cara yang santun, maka beliau tetap menjadi orang yang dihormati oleh pemerintah Jepang dengan tidak mau tunduk kepada keyakinan mereka itu. Akidah tetap beliau tegakkan apapun resikonya, dan di saat diminta untuk melunak dari apa yang beliau ungkapkan dari merespon buku yang ditulis tersebut, beliau tetap dengan ketegasan akidahnya, sehingga kemudian beliau tetap menjaga sikap sebagai seorang muslim yang keyakinan akidahnya, tauhidnya tetap hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau tunduk kepada keyakinan pemerintah Jepang tersebut.